we back to my channel Pot 5. Kali ini Pot 5 udah kedatangan dua tamu yang ganteng-ganteng. Yang pertama yaitu ada Mas Lutfi. Mas Lutfi dari Universitas mana, Mas? Aku dari Universitas STI Semarang. Terus ada Mas Rian. Mas Rian dari Universitas mana? Kalau aku dari Universitas Peradaban Bumiayu, Brebes punya Joy. Di sini Pot 5 akan ngebahas mengenai dunia perkampusan atau gimana sih rasanya jadi seorang mahasiswa. Yang pertama buat Mas Lutfi, gimana sih awal ceritanya bisa jadi seorang mahasiswa? Untuk awal mula sih kan aku lulus tahun 2017 dan waktu itu belum punya KTP. Lulus tuh umur 17 tahun dan akhirnya kan bingung tuh mau kerja di mana ya kan. Padahal kan masih muda, umur 17 tahun. Jadi ya karena dari situ bingung. Terus orang tua tuh nyaranin buat kuliah karena dari 3 bersaudara, anak pertama tuh nggak mau kuliah. Jadi aku kan anak kedua. Jadi akhirnya putuskan untuk kuliah. Sebenarnya alasan kuliah juga kayak untuk nambah wawasan, terus nambah ilmu juga, ngembangin ilmu yang waktu di SMK. Meskipun ya kan pertama di SMK aku jurusan otomotif, ke kampusnya jurusan ekonomi. Jadi ya pengen explore ilmu baru lah gitu. Terus nambah relasi juga ya tentunya. Ya tentunya nambah relasi. Jadi temen tuh di mana-mana ada, di kota ini ada, di sini ada gitu. Nggak satu lingkup doang, tapi lingkupnya luas teman-temannya. Untuk Mas Rian sendiri, waktu awal jadi seorang mahasiswa, pasti kan ngerasain yang namanya ada ospek kan? Gimana sih pas ospek itu gambarannya gimana? Jadi gini teman-teman, untuk perasaan saya saat menjalani ospek ini tentunya sangat seru, dimana kita bisa mendapatkan relasi dan teman-teman baru dan mengenal lingkungan kampus baru yang dimana kita tuh masih awam banget ya, karena posisi kita tuh maba, jadi belum tahu lingkungan kampus. Nah di situ kita nanti diperkenalkan lingkungan kampus sama kakak-kakak pembina kita, kakak kating-kating kita ya. Jadi mungkin kesannya buat saya intinya seru gitu, masa ospek itu seru banget. Jadi buat teman-teman Nggak usah takut, ya, nggak usah takut ospek. karena itu asli seru. Di luar sana kan kalau ospek biasanya gambarannya kayak dibully atau keras gitu. Keras, Padahal mah enggak ya, keras, kita enggak. Asli. ngalir aja, kita ngenalin Iya. lingkungan kampus. Betul. Nah, untuk Mas Rian ini jurusan apa ya, Mas? Aku jurusan teknik informatika. Nah, Biasanya teknik informatika itu mempelajari tentang apa sih? berarti tentang sistem komputer, software dan lain-lain, hardware juga ya. Ribet semua. Teknik, tapi dinikmatin aja sih. Buat kalian nih yang mau ambil jurusan teknik informatika, pokoknya nikmatin aja sih. Nah, untuk Mas Lutfi sendiri nih, kan kuliah di luar kota jauh dari rumah. Pasti pernah dong ngerasa homesick gitu, kayak kangen rumah atau kangen masakan orang tua gitu. Pernah ngerasain gak sih, Mas? Untuk rasa seperti itu sih pasti sering muncul. Kayak ibaratkan kalau kita libur semester kan kita pulang. Nah terus pas berangkat lagi, terus itu kayak ada rasa aduh pengen balik tuh. Padahal lu baru 1-2 hari di sana. Cuman kayak rasanya kalau di rumah tuh jam segini lagi gini gitu. Tapi hal itu sih ditutupin. Kita tuh motivasinya gimana sih, mau mandiri apa enggak gitu. Kalau kita terus-terusan kayak berpikir gue harus balik, kita nggak bakalan mandiri. Justru kalau kita kuliah tuh ngekos ya, jauh dari rumah lah, kita itu belajar buat mandiri, buat belajar juga manajemen keuangan atau dan lain-lain lah. Terus biasanya buat ngatasin homesicknya itu gimana, Mas? Atau ngalihin dengan ngikutin kegiatan di kampus atau aktif di organisasi gimana? Aku sih jujur ya, nggak pernah ikut organisasi kampus dan nggak pengen ikut. Alasannya kenapa? Alasannya ya nggak ada alasan sih, cuman aku di sana di Semarang juga disambi Gojek juga. Dan dari situ kayak punya penghasilan tambahan. Tapi semenjak ada corona ya udah pulang.
Terus untuk Mas Rian nih, Mas Rian kan uh, punya usaha juga kan. Gimana sih yang namanya apa kita kuliah juga membagi waktu buat kerja, buat usaha kita. Gimana sih caranya? Oh iya teman-teman, jadi aku nih di kuliah di Universitas Peradaban ini ambil kuliah karyawan ya. Jadi aku ambil sore buat kuliah. Nah di sini di Universitas Peradaban kelas karyawan itu 4 hari masuk. Jadi agak susah buat teman-teman yang mungkin ambil karyawan di Universitas Peradaban ya. Soalnya 4 hari masuk loh. Biasanya kan 2 hari masuk ya. Iya. Kalau ini 4 hari masuk, jadi agak ribet kalau untuk kelas karyawan ini. Terus untuk usaha emang ya agak sulit karena 4 hari masuk ini susah bagi waktunya Mbak, serius. Jadi agak kepuntal-puntal, Iya. ribet gitulah intinya ya. Apalagi masalah tugas Nah, ya. tugas itu kadang juga saya nggak handle gitu. Apa ya? Pokoknya intinya kalau emang apa ya, buat teman-teman yang pengen kuliah karyawan ya Harus siap bagi waktu. harus siap bagi waktu. Iya benar. Kayak gitu sih. Kita juga belajar manajemen waktu pas Iya. kuliah. Terus pembahasan selanjutnya gimana sih waktu kalian pertama jadi mahasiswa buat kenalan sama teman-teman baru itu tuh gimana sih prosesnya? Kalau dari aku ya, Iya. kalau dari aku proses perkenalan itu gimana seorang temen apa ya yang baru tuh negur aku duluan, baru aku ada feedbacknya itu. Jadi proses perkenalan itu kalau aku seperti itu. Jadi nggak Nggak langsung kenalan ya. sendiri. Iya, nggak berani soalnya. Malu ya. Pemanis saya orangnya. Untuk Mas Lutfi sendiri, untuk mengisi kegiatan di selang waktu kuliah kan, kalau kuliah itu banyak kan waktu yang slow sekalian buat ngisi ngerjain tugas itu ngapain sih? Kan nggak ikut organisasi nih. Nugasnya kan aku nggak ikut organisasi di kampus. Aku juga main ya iseng-iseng lah main video YouTube gitu. Jadi buat ngisi waktu, jadi kita bisa mengeksplor kreativitas kita untuk apa ya? Mengekspresikan diri kali ya. Ya untuk paling mengekspresikan diri keadaannya kita tuh lagi gimana atau berbagi ilmu juga ke teman-teman yang mungkin perlu ilmu itu lah. Jadi aku bagiin di YouTube itu sih. Oh iya Mas Lutfi punya channel YouTube ya? Oh iya, Mas Lutfi punya channel Coba, YouTube loh guys. Channelnya tuh namanya Lutfi Jai. Jadi kalian buat yang mau subscribe kalian tinggal search aja di YouTube Lutfi Jai. Bisa kepoin ya guys. Nanti kita kasih di deskripsi YouTube. Yup. Nah, terus ini kan lagi musim corona kan. Terus kita tuh kuliah itu kuliah daring. Gimana sih rasanya kuliah daring? Kuliah daring. Nah, menurutku tuh apa ya? Sayang banget sih kalau kuliah daring tuh. Karena kan kalau di IT kan, informatika tuh banyak prakteknya. Jadi selama daring ini ya nggak banyak praktek. Jadi sayang banget sih buat kuliah daring ini pengetahuannya Kurang gitu. jadi kurang ya gitu. Nggak maksimal, nggak biasanya kalau sebelum daring itu kan enak offline. Jadi bisa enak sama dosen nanya kalau nggak paham tuh enak, kalau nanya tuh enak, kalau di daring itu susah gitu. Berarti untuk praktek-praktek gitu dikurangin ya? Iya dikurangin, sekarang dikurangin. Mas Lutfi sendiri yang di Semarang. Untuk kuliah daring sih rasanya tuh ya bosen ya, karena kita nggak pernah interaksi sama teman secara langsung. Terus biasanya tuh kita bisa ngobrol, bisa bertukar pikiran sama teman-teman. Di sini kuliah daring tuh kan pakai Zoom dan itu maksimal 40 menit dan itu pun ya kayak kadang nggak maksimal gitu. Kadang waktu dosen ngejelasin itu terputus secara tiba-tiba. Jadi pinter-pinternya kita aja waktu dosen itu bagiin materi, terus kita cari aja pelajarin meskipun kita susah buat ngertiin ya gitu. Berarti mencoba untuk mandiri dalam menambah ilmu ya. Mandiri meskipun susah. Mantap. Terus untuk mahasiswa sendiri kan pasti punya kebutuhan yang namanya beli kuota, beli kebutuhan kuliah dan juga pasti pas ngerjain tugas dan punya kebutuhan lain lah ya. Gimana sih cara milih usaha yang tepat ketika kita juga ngejalanin kuliah menurut kalian yang seorang pengusaha? Menjadi pengusaha.
Jadi tips nih ya buat teman-teman mahasiswa yang pengen punya penghasilan tambahan sih, menurutku kalian tuh bermain di bidang online marketer. Jadi kalian bisa kayak ngejalanin dropship. Dropship itu kayak kalian ngejualin barang, tapi kalian nggak perlu stok barang, kalian nggak perlu modal. Jadi kalian tuh sebagai kayak pihak ketiga buat nyalurin si pembeli dan si penjual. Terus yang kedua, kalian juga bisa main di undangan online. Kalian bisa bikin lah sekreatif mungkin, karena kan musim ini kan musim kayak buat remaja-remaja yang pengen nikah, terus kayak remaja-remaja apa gitu Nikah muda lah ya. ya pokoknya buat zaman sekarang kan nikah pengennya konsepnya tuh keren gitu. Undangan juga ingin berbeda, jadi kalian bisa main di bikin undangan online terus kalian jual udah. Untuk usaha online itu waktunya fleksibel nggak sih Mas? Kalau dikata fleksibel sih fleksibel, jadi tergantung kita. Misalkan jadwal kayak jadwal konten lah, pagi kita ngupload apa, siang apa, dan malam apa gitu doang. Nah, untuk segi yang usahanya offline nih, Mas Rian gimana sih tipsnya? Oke, kalau dari saya kan ini usahanya offline ya. Ya kembali lagi nih sama kita nih pintar-pintar bagi waktu ya kan. Terus juga kalau aku saranin nih ya, kalau aku saranin usaha apa sih yang cocok buat bagi mahasiswa? Ya mungkin aku lebih saranin buat ke dari Mas Lutfi ya. Segi online tuh lebih enak. Cuman dari offline kelebihannya tuh kita lo langsung langsung berinteraksi sama pelanggan langsung. ya. Jadi membuang rasa malu, terus bisa mental kita juga jadi terlatih gitu loh. Itu kelebihannya dari segi usaha offline gitu ya. Cuman kalau untuk mahasiswa mungkin kalau Dua-duanya juga bisa, ya offline online. ya bisa itu lebih mantep lagi sih. Keren-keren banget ya wejangannya di dua narasumber ini. Terus untuk pembahasan selanjutnya nih. Oh iya, tadi kan apa nih tentang kita offline marketer dan online marketer. Jadi kita bisa kombinasi. Nah, ini salah satunya nih. Aku jualin kayak pengharum mobil sama pengharum ruangan. Jadi kan kita tuh pinter-pinter lihat peluang lah, karena penjualan mobil di Indonesia tuh semakin semakin hari semakin berkelanjutan ke depan itu semakin tinggi. Jadi pinter-pinternya kita lihat peluang produk apa yang kira-kira bisa dijual dan laku. Dan ini Untuk salah harganya satunya. berapaan mas? Berapa harganya mas? Untuk harga ini cuman sekitar 17 ribuan. Kalian bisa dapetin di Shopee, di ini outfit gue di situ udah lengkap. Gasket. Mantap. Oh iya, dari tadi kan kita ditanyain terus tuh sama hostnya kan. Ini ya, tanya-tanya tentang kampus. Nah, ini saatnya kita tanya balik kan. Mbak Melin ini kuliah di mana? Untidar. Untidar tuh kan, masuk lewat jalur SBMPTN. Nah, itu karena kan kita gagal tuh kan di SBMPTN, jadi kita masuk di Mandiri. Tuh gimana sih rasanya tes SBMPTN, sarannya gimana, kesannya gimana, dan susah apa enggak sih? Bisa langsung jelasin. Jadi sebelumnya aku mau jelasin ya, kalau mau masuk kampus itu ada sekitar 3 jalur. Yang pertama yaitu ada SNPTN, yang kedua SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Nah, untuk SNPTN itu biasanya menggunakan nilai rapot guys. Jadi kalian nanti masukin nilai rapot kalian ke sistem, nanti dari pihak kampus yang memilih kamu akan lolos atau tidak. Nah, untuk jalur yang kedua yaitu SBMPTN. Nah, SBMPTN ini biasanya lewatin tes. Tesnya ada 2 jenis. Yang pertama bukan 2 jenis ya, emang ada 2 jenis. Yang pertama tes tertulis atau tes lewat komputer. Komputer kali ya. Komputer. Nah, untuk materinya sendiri ada materi TKA sama materi TPS. Jadi pas waktu aku sendiri lolos SBMPTN itu tahun 2019 di Universitas Tidar dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu sekitar jadi kalau mau masuk PBSI kayak aku nih,
milih lewat soshum ya, jadi jangan saintek. Kalau saintek kalian ke teknik atau ke jurusan yang IPE gitu. Nah, setelah kalian ngikutin tes, nanti ada nilai yang keluar. Habis itu kalian nanti masukin ke sistem SBMPTN. Nanti pihak kampus lagi yang nyeleksi nilai kamu masuk atau tidak dalam kriteria kampus tersebut. Gitu, Mas. Untuk jalur mandiri itu sama tes, tapi di dalam kampusnya juga. Gitu. Nah, untuk mas-mas ini apa ya? Kayak gimana sih prosesnya? Jalur mandiri, ya seperti yang Mbak Iya, sampaikan. jalur mandiri. Berarti Tes tes kampus. juga ya? Tes cuman di area kampusnya. Iya langsung di kampus. Nah, untuk tesnya sendiri dalam bentuk tes tertulis doang atau ada tes olahraga atau tes fisik gitu? Kalau aku tes tertulis terus wawancara. Oh, wawancara gitu. Kalau aku sih tes tertulis doang. Habis itu pulang. Habis itu nunggu pengumuman. Mana terima apa enggak? Ya gitu, Mas. Apalagi Yang terakhir nih, apa sih pesan dari kakak-kakak di depan aku ini untuk para adik-adik SMA yang mau masuk kuliah gitu? Apa sih pesannya? Dari Mas Rian. Kalau dari aku sih buat kalian yang mau masuk kuliah ya, matengin dulu niat kamu dari awal mau masuk jurusan apa, terus apa ya planningnya nanti ke depan mau apa, terus intinya buat kalian semua tuh apa ya, Buat teman-teman sih ya yang mau kuliah, sebenarnya sih yang pertama itu adalah niat. Terus yang kedua tuh kalian harus pas lah milih jurusan, karena tuh ada beberapa kasus ya mahasiswa tuh di semester 4 atau semester 3 tuh kayak salah jurusan apa gimana Ngerasa ya? tuh. Jadi kayak kuliah tuh jadi nggak semangat lagi. Cuman ya gitu pesannya tuh untuk awal-awal masuk kalian tuh harus kayak mempertimbangkan dulu lah, musyawarah dulu apa cari-cari di Google jurusan apa yang terbaik buat karakter yang seperti ini, gitu aja sih. Untuk Mas Rian, pesannya gimana? kalau untuk dari aku ya nggak jauh beda dari sama Mas Lutfi ya. Nah, terus ya intinya niatin dari sekarang kamu mau kuliah ambil jurusan apa harus dimatangi dari sekarang. Terus kalau mau kayak Mbak Melin mau daftar kuliah lewat jalur SBMPTN atau SNPTN belajar dari sekarang. Terus pokoknya intinya nanti setelah kamu memilih jurusan ini berarti kamu harus jalanin. Jika udah terjun berarti kamu harus ya apa ya intinya jalanin, nikmatin gitu. Untuk masalah lain-lainnya itu wajar sih, namanya juga mahasiswa gitu ya kan. Jadi mungkin itu aja sih jadi saya itu. Intinya sih kalau kita udah terjun terus kita basah, mending basah sekalian. Nggak, Daripada harus jalur apa ya nanti pindah, jangan setengah-setengah. daripada nanti pindah jurusan nol lagi. Itu nggak asik banget sih, serius. Nggak apa-apa. Ya itu paling. Pembahasan dari tadi tuh yang paling penting nih, apa sih tujuan kalian untuk kuliah? Sebenarnya tuh tujuan utama ya, terpaling terutama di kuliah tuh kita tuh mencari ilmu dan kita tuh berusaha harus mengamalkannya di kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan tentunya harus nih ya wajib ilmu itu harus bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Udah sih. Nah. Kalau dari Mas Rian gimana? Kalau dari aku ya untuk menambah wawasan, kuliah tuh menambah wawasan, pengetahuan baru, ya kan. Terus Nambah relasi. nambah relasi juga, ya kan. Terus dari awal aku kuliah tuh mindsetnya aku kuliah itu buat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu kan. Tapi untuk aku ya, Iya. untuk aku tujuan kuliah ini untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan baru, dan menambah relasi. Dan sebelumnya aku kuliah, disuruh kuliah ya kan sama orang tua itu buat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah sekarang dari pribadi aku, pikiran aku, kuliah itu untuk menciptakan sebuah peluang usaha baru.
Dimana sisi baiknya yaitu untuk menambah mengurangi nilai pengangguran di Indonesia. Menciptakan lapangan pekerjaan Iya. baru. Itu sih. Jadi buat kalian ya, terserah kalian ya. Kalau mindset aku sekarang diubah menjadi untuk menciptakan peluang usaha baru gitu. Untuk menciptakan usaha. Jadi kuliah itu menurut aku harus bisa punya usaha. Gitu. Nah gitu guys, kalau kuliah tuh kita bisa ngerubah mindset kita sendiri dan kita tuh ketemu banyak orang dari seluruh Indonesia. Jadi kita tuh lebih kenal gimana sih karakteristik orang yang berbeda-beda. Kita jadi lebih bisa memahami orang seperti itu. Nah, cukup sekian dari pembahasan Pod 5 kali ini. Terima kasih atas bintang tamu yang telah datang. Oke. See you next time guys. Assalamualaikum. Iya.